Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, atau Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran, kita memuji dan memuliakannya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu yang kelak. Semuanya itu tidak ternilai. Karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami, karena pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan menenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan pemerintah, kami akan memasuki kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19, dengan kepasrahan menyampaikan kehadapan-Mu. Sertailah kami Tuhan, supaya dengan hati-hati kami waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami dari dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah, demikian firman Tuhan.
Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, terutama jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan warta jemaat di hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Warta jemaat HKBP Jalan Kornel, Resort Pematang Siantar 2. Ucapan dan doa selamat kepada seluruh jemaat HKBP di Jalan Kornel Simanjuntak
majelis dengan tulus hati mengucapkan selamat beribadah pada minggu ini di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah minggu ini dapat meneguhkan kasih, iman dan pengharapan kita. Berikanlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Selamat ulang tahun kelahiran bagi saudara-saudara yang lahir pada tanggal 1 sampai 7 Juni 2020. Kiranya umur yang panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun pernikahan bagi bapak dan ibu yang menikah pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juni. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Kita berdoa bagi saudara-saudara yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudara kita tersebut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan topik minggu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Yang ketiga, mengenai kegiatan di gereja kita. Selama masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, maka ibadah gereja kita, ibadah minggu maupun ibadah keluarga masih tetap kita lakukan di rumah masing-masing. Mengenai persembahan atau kolekte minggu keluarga dan kolekte partangyangan keluarga, pelian bulanan atau pelian tahunan, pelian pembangunan dan ucapan syukur dapat diserahkan melalui sintua sektor kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk perkembangan kegiatan gereja kita tetap akan menunggu arahan dari pemerintah dan pimpinan pusat gereja kita. Berita selanjutnya, Parhalado Huria dan pendeta akan menyampaikan melalui mimbar ini. Mari kita para jemaat semuanya, kita mematuhi semua himbauan pemerintah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami, seluruh jemaat yang Tuhan tetap menyertai kami hingga saat ini. Jemaat HKBP Jalan Kornel Tuhan, kami tetap bersatu hati walau di dalam pandemi COVID-19 ini kami tetap mengadakan ibadah Tuhan. Walaupun itu kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami bisa bertemu melalui suara kami, iman dan percaya kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah melalui live streaming. Kami percaya Tuhan menyertai semua hamba-Mu yang tetap melakukan pelayanan melalui live streaming ini. Kami berdoa buat pendeta, buat Bibelfro dan semua tim musik, juga semua Parhalado yang ikut ambil bagian di dalam kami mengadakan live streaming ini. Bapa berkati, Bapa cukupkan semua apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan, bersatu hati untuk jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit, baik itu sakit di dalam rumah, di dalam perawatannya, atau yang sakit dirawat di rumah sakit. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, agar mereka bisa sembuh sesuai dengan iman percaya mereka kepadamu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, khusus jemaat Tuhan, keluarga Desi Manjunta
dan inang berusiagian dari sektor 3. Tuhan Yesus, Engkau tahu bagaimana keadaan mereka Tuhan. Kami percayakan Tuhan, apapun yang kurang di dalam hidup mereka, kami percayakan Tuhan Engkau mencukupkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati semua usaha mereka Tuhan, agar mereka boleh bertahan Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Dan Tuhan tetap menyertai mereka di dalam menjalankan semua usahanya. Kami juga Tuhan bersatu hati berdoa buat keluarga Wemar Paung dan Inang Boru Simanjunta. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan sembuhkan Inang Boru Simanjunta yang sedang di dalam pengobatan Tuhan di Medan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan dia Tuhan di dalam menerima semua pengobatan dan memberikan dia Tuhan sukacita agar apa yang sudah diberikan dokter bisa dilakukannya dengan baik. Berkati keluarganya Tuhan, berkati suami dan anak-anaknya. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami bersatu hati Tuhan, berdoa buat persiapan jemaat Tuhan yang akan memasuki kehidupan baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat dan memberikan kebijaksanaan kepada kami. Beri kami hikmat dan kesiapan hati Tuhan untuk memulai Tuhan, memulai the new normal life yang itu sedang dilakukan oleh negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dengan pengasihan-Mu lah bagi kami Tuhan, Engkau memampukan kami untuk memenangkan kami terhadap COVID-19 ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan menguatkan semua jemaat Tuhan, dan Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk setia Tuhan dan untuk disiplin Tuhan untuk menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan Engkau juga yang melindungi seluruh jemaat Tuhan yang ada di HKBP Jalan Kornel ini beserta pagarannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan untuk semua salah, dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu, remaja dan pemuda yang beribadah pada hari ini di rumah kita masing-masing. Shalom,
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan pada ibadah Minggu kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama mulai dari ayat 26 hingga 31. Saya akan membacanya untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, yang artinya adalah ketritunggalan Allah. Dan yang menjadi tema dari minggu kita saat ini adalah memuliakan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila kita baca secara seksama pada kitab Kejadian pasal pertama yang dimulai secara khusus dari ayat 26 nas ini, kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Secara lengkapnya, secara mendetail, boleh juga kita baca dalam Kejadian 2 mulai dari 4 sampai dengan 25. Di sana akan diterangkan secara rinci tentang Allah menciptakan manusia dan bumi serta isinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penciptaan Allah kepada manusia dijelaskan dalam
firman Tuhan bahwa manusia itu dijadikan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Istilah yang populer yang sering kita dengar disebut dengan imago Dei, artinya segambar dengan Allah, dan sifat-sifat moralitas yang melekat pada diri manusia yang dicipta itu adalah baik dan sempurna, tidak ternoda dan tidak bercacat dari sejak mula penciptaan. Imago Dei menggambarkan bagaimana manusia itu secara sempurna ada dan berada di hadapan Allah sendiri sebagai penciptanya. Segambar dengan Allah berarti juga menjadi potret Allah di bumi, menjadi wajah Allah di bumi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam kehidupan dimanapun manusia itu berada. Dialah menjadi potret Allah, dialah menjadi wakil Allah di bumi. Makanya diberikan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan derajat yang khusus dan istimewa dari semua ciptaan yang lain. Kepada manusia diberikan kuasa untuk bertanggung jawab penuh atas kelangsungan bumi, kelangsungan dunia, dan kelangsungan semua ciptaan. Berkuasa dalam arti bukan untuk memusnahkan, untuk merusak, tetapi melindungi, menjaga, dan memelihara semua ciptaan itu sehingga dapat hidup berdampingan, hidup dalam satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan itu dengan jelas sekali bahwa masa depan bumi disediakan kepada semua ciptaan. Masa depan manusia juga disediakan oleh Tuhan. Lihatlah betapa dalam teks yang kita baca itu Tuhan menyediakan semuanya secara lengkap dan sempurna untuk kebutuhan manusia, kebutuhan ciptaan, tidak kekurangan dengan apapun. Hanya pada pasal 2 Kejadian itu nanti kita baca bagaimana endingnya akibat ketidaktaatan manusia kepada hukum firman Tuhan, sehingga manusia akan mengalami sanksi dan dampak dari kelakuan perbuatannya sendiri. Allah memberkati manusia yang diciptakannya itu. Diberkati bukan hanya dari segi untuk kebutuhan hidup, tetapi diberkati bagaimana supaya manusia itu dapat hidup berkesinambungan. Berkesinambungan dalam arti bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk dapat berkembang biak. Maka dalam teks itu dikatakan beranak cuculah. Dalam bahasa Batak dikatakan marpinopari, asa sopar, supaya menjadi banyak. Dan dalam bahasa Indonesia masih indah dikatakan penuhilah bumi. Dari sejak awal bahwa Allah telah berencana yang baik
kepada manusia. Bagaimana supaya manusia itu dapat hidup lestari dan berkesinambungan dan luar biasa. Sampai saat ini manusia mendiami bumi dengan damai, dengan sejahtera, hidup berdampingan dengan semua ciptaan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup sejahtera kepada manusia, kita tak perlu khawatir. Manusia itu tak perlu takut akan kehidupannya, karena Tuhan juga telah menyediakan. Disediakannya apa yang dibutuhkan oleh manusia. Makanan, minuman, dengan jenis pohon-pohonan yang telah tersedia diciptakan oleh Allah untuk manusia. Itulah jaminan Allah untuk kesejahteraan manusia yang dijadikan itu di bumi. Tuhan menyediakannya cukup dan tidak berkekurangan. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh manusia yang diciptakan itu, termasuk juga dengan ciptaan yang lain. Dalam ayat 29 jelas di sana dikatakan, supaya manusia tak perlu khawatir akan hidupnya, akan kebutuhannya. Allah menyediakannya dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempurnaan itu sungguh amat baik. Pada ayat berikutnya Allah melihat semua ciptaannya itu dan sungguh amat baik. Perkataan ini menyimpulkan bahwa Allah telah berencana dengan matang. Allah telah mempersiapkan dengan baik rencananya untuk menciptakan bumi dengan isinya, termasuk dengan manusia. Sempurna adanya, karena laki-laki dan perempuan manusia itu dijadikannya. Sungguh amat baik, yang berarti juga tidak bercacat, tidak berkekurangan apapun, sempurna. Itulah yang dapat kita gambarkan dari perkataan sungguh baik, yang melebihi dari apa yang dapat dipikirkan dan direncanakan oleh manusia. Itulah kemuliaan Allah, itulah keagungan Tuhan melalui ciptaan itu. Nyata dan jelas bahwa dari semua ciptaan itu sungguh luar biasa kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah atas ciptaannya, sempurna dan tidak berkekurangan apapun. Manusia disediakan tempat tinggalnya, disediakan kebutuhannya. Binatang, flora dan fauna, semua yang lain yang hidup, yang bernapas, yang dijadikan oleh Allah, manusia termasuk dalamnya, juga disediakan oleh Allah untuk kebutuhannya. Ini menggambarkan kesempurnaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Kita tak perlu khawatir atas kelangsungan kehidupan kita. Sekalipun kita menghadapi berbagai cobaan, berbagai masalah, berbagai tantangan hidup, seolah-olah kita rasakan bahwa Tuhan itu tidak peduli lagi dengan kita. Bukan, tidak, sama sekali tidak. Tuhan peduli. Tuhan telah merencanakan itu dengan baik. Tuhan telah merancangnya dengan matang.
Tuhan tidak menjadikan semua yang ada di bumi ini, manusia dan ciptaan yang lain, tanpa hidup dengan sejahtera. Makanya Tuhan menyediakan secara lengkap apa kebutuhan, apa keperluan, apa yang menjadi kelangsungan hidup manusia dan ciptaan lainnya, supaya dapat menikmati kasih karunia Allah, supaya kita dapat menikmati betapa sungguh luar biasanya kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita sebagai ciptaan Tuhan menjaga dan memelihara apa yang telah diserahkan menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sebagaimana Tuhan memberi kuasa, memberi tanggung jawab kepada manusia pertama. Mereka diberikan tanggung jawab untuk menjaga, untuk memelihara, untuk melestarikan semua yang telah dijadikan, disediakan dan diciptakan oleh Allah. Itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kita pada saat ini sebagai perutusan Tuhan, sebagai makhluk yang teristimewa, yang khusus dijadikan oleh Tuhan, beda dari makhluk yang lain. Kepada manusia diserahkan tugas dan tanggung jawab menjaga keutuhan, menjaga seluruh ciptaan, bukan merusak, tetapi melestarikan, merawat dengan baik, supaya dapat hidup berdampingan di dalam satu kesatuan oleh kerajaan Allah. Yang kedua, kita tak perlu khawatir akan kelangsungan kehidupan kita, sebagaimana Tuhan telah menyediakan semuanya secara sempurna. Juga sampai saat ini kasih dan anugerah Tuhan tak pernah surut. Sampai kapanpun kehidupan kita tetap terjamin, sebab Tuhan telah menyediakan dengan lengkap. Tuhan telah menyediakan dengan sempurna. Kalaupun kita sampai saat ini masih belum dapat merasakan sebagaimana yang kita harapkan pada masa-masa yang lalu, akibat dari virus corona COVID-19 ini, kita memang merasakan betapa sedihnya, betapa pahitnya kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, sosial, tatanan masyarakat dan yang lain. Memang sungguh luar biasa dampaknya kita rasakan. Tapi kita yakin dan percaya, mulai minggu ini pemerintah kita telah mengumumkan suasana baru untuk dapat kita sesuaikan nanti sampai waktu-waktu ke depan, new normal life, yang dimaksud dengan bagaimana kita hidup berdamai, berdampingan dengan COVID-19 ini. Kita dapat beraktivitas kembali, kita boleh berkegiatan sebagaimana biasa, tetapi kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan, sekalipun kita boleh beraktivitas kembali pelan-pelan, tetapi pasti pada satu waktu Tuhan akan mengizinkan kita menikmati suasana yang normal 100%. Inilah yang akan kita hadapi mulai saat ini. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan new normal life, sehingga kita tidak ada yang menjadi korban dan tidak ada lagi korban yang bertambah, yang berjatuhan. Tetapi kita boleh menikmati kehidupan damai, tetapi dengan satu tekad,
harus tetap waspada, menjaga diri, menjaga kesehatan. Tuhan menyediakan itu semuanya. Selamat untuk kita semua, selamat untuk memasuki minggu-minggu Trinitatis, selamat beribadah bagi kita semua. Bapak Ibu, sekolah minggu remaja, Naposo Bulung semua untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau tabur dalam ibadah kami Minggu Trinitatis saat ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami untuk hidup sesuai dengan jaminan dan kesejahteraan yang telah Tuhan sediakan. Kuatkan kami untuk menjaga diri kami, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai perawat, penjaga, pelestari semua lingkungan yang Tuhan ciptakan sama dengan kami manusia, untuk bisa dapat hidup berdampingan dalam satu keluarga di hadapan-Mu, di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini di rumah masing-masing. Berkati semua persiapan kami untuk memasuki new normal life pada saat ini. Pemerintah kami, semua para petugas-petugas medis, dan seluruh pemimpin-pemimpin dunia ini dapat secara arif dan bijaksana mengarahkan kehidupan masyarakat pada saat menghadapi COVID-19 saat ini, sehingga nantinya kami seluruh masyarakat, bangsa dan negara yang ada di dunia ini dapat menikmati kehidupan yang normal kembali. Engkaulah Tuhan yang terpuji dan kemuliaan atas-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita menerima pengutusan. Kemuliaan
hormat dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaan. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik, saling mengasihi, dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa,
kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukumanmu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami untuk menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Berilah kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas. Selamat hari Minggu.
kami seluruh majelis dan tim ibadah gereja kita HKBP Resop Pematang Siantar 2 Jalan Kornel Simanjuntak menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas.